Selamat datang di Vote Indonesia. Di episode kedua kali ini, saya sudah datang dengan menambah upgrade di studio saya gitu. Saya sudah menambahkan lampu-lampu yang cukup estetik, yang menghabiskan uang tentunya senilai 124.000 gitu. Tidak terlalu berdampak tentunya, namun ini adalah bentuk keseriusan saya untuk selalu memanjakan mata para penonton-penonton saya, dan tentunya tidak merusak mata penonton saya karena kualitas video yang jelek. Oke, pada video kali ini saya akan membahas sebuah fenomena yang bisa dibilang cukup meresahkan gitu. Baik bagi saya sendiri maupun mungkin bagi para penonton-penonton yang sedang menonton video ini. Fenomena tersebut adalah knalpot brong, atau knalpot pret-pret, atau knalpot bising, atau apapun itulah. Agar nanti videonya terkesan sedikit lebih akademis dan tidak berasal dari subjektivitas saya, maka saya akan membahas fenomena ini secara lebih sedikit akademis pula. Sudah siap? Mari kita masuk ke intronya. Alasan saya untuk membahas video ini adalah berasal dari keresahan pribadi saya, dan mungkin juga keresahan bagi orang-orang yang menonton video ini. Pernah nggak sih kalian saat sedang rebahan, sedang ngobrol sama teman-teman, saat sedang melakukan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan sebuah ketenangan gitu, tiba-tiba datang aja suara knalpot yang luar biasa berisik, luar biasa mengganggu, sehingga merusak aktivitas rebahan kalian gitu. Suara tersebut tentunya bukan hanya mengganggu aktivitas atau mengganggu konsentrasi kalian tentunya, namun juga berpotensi untuk merusak kuping-kuping para pendengarnya. Karena suara yang dihasilkan itu terlalu bising dan menimbulkan distorsi di gendang telinga gitu. Nah, hal ini juga yang sering saya alami. Jadi ketika Anda merasa sebel saat ada knalpot brong yang lewat dan mendoakan yang tidak-tidak, tenang saja, Anda tidak sendiri. Karena saya juga mengalami hal tersebut. Dan teruntuk user-user knalpot brong ini, sebenarnya apa sih yang ada di pikiran mereka? Apakah setelah menggunakan knalpot brong ini, mereka merasa lebih keren? Apakah mereka merasa kegentingan mereka meningkat 13%? Apakah knalpot brong ini mampu untuk menaikkan UMK di daerah mereka? Dan daripada saya hanya meraba-raba dan bersuuzon, yang tentunya bersuuzon itu dilarang dalam agama Islam yang rahmatan lil alamin, mari kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Kita mulai dulu dengan apa itu istilah-istilah knalpot brong atau knalpot racing ini. Biasanya knalpot kebanyakan, knalpot yang standar itu memiliki filter di dalamnya. Nah, suara bising yang dihasilkan oleh knalpot brong ini muncul karena tidak adanya filter di dalam knalpot tersebut. Berbeda dengan knalpot standar, knalpot brong ini memberikan fitur, yaitu tidak ada fitur filternya. Sehingga apa? Suara dari residu pembakaran itu menjadi lebih terdengar dan menjadi juga lebih nyaring dan mengganggu tentunya. Sebenarnya pemerintah telah menetapkan aturan untuk batasan-batasan suara knalpot brong ini melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2019 yang mengatakan bahwa batas maksimal suara maksimum untuk kendaraan 80 cc itu sebesar 78 desibel. 80 cc hingga 175 cc sebesar 80 desibel, 175 cc ke atas maksimal di 85 desibel. Dan juga pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan juga bahwa bagi mereka yang melanggar maka akan dikenakan hukuman pidana maksimal 1 bulan atau denda sebesar 250.000. Masifnya kebudayaan barat yang masuk di era 90-an menjadi salah satu faktor
kenapa timbul knalpot breng ini. Nah, salah satu efek dari masifnya kebudayaan barat yang masuk pada saat itu akhirnya menghasilkan sosok yang menjadi primadona para kaula muda pada saat itu, yaitu Pak Le saya, The Doctor alias Valentino Rossi. Pak Le ini benar-benar menjadi sosok yang dikagumi oleh para pemuda pada saat itu karena prestasinya di dunia balap MotoGP. Dan karena itu pula Pak Le Rossi ini menjadi figur panutan para kaula-kaula muda pada saat itu. Iya, parah sekali ya, karena seharusnya yang menjadi panutan itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di awal tahun 2000-an, semakin terkenalnya Pak Le saya ini, semakin banyak pula orang-orang yang ingin menjadi keren seperti dirinya. Nah, dari pola-pola tersebut, akhirnya muncullah tren-tren aneh seperti balap liar. Dan dari balap liar itulah muncul juga tren knalpot brong seperti sekarang ini. Nah, dari tren-tren knalpot brong ini akhirnya melahirkan produksi lokal knalpot brong. Dan daerah pertama di Indonesia yang memproduksi knalpot brong itu adalah Purbalingga. Jadi berarti, apakah fenomena-fenomena knalpot brong ini secara tidak langsung membantu perekonomian negara? Yes, tentunya. Namun tentunya perlu diingat juga bahwa hal ini juga menimbulkan efek negatif tentunya. Ada sebuah pepatah yang mengatakan cahaya yang terang selalu menghasilkan bayangan yang gelap. Kenapa orang-orang memakai knalpot brong? Secara psikologis, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa orang-orang ini memutuskan untuk memakai knalpot brong. Faktor-faktor tersebut antara lain, faktor yang pertama, self-appraisal atau ekspresi diri. Saya akan berikan sebuah contoh. Bagi kalian para fans MU, mungkin kalian pernah ketika tim kebanggaan kalian ini mengalami kekalahan melawan misalkan contoh PSIS Semarang, mungkin kalian pernah mengekspresikan kekalahan-kekalahan MU ini lewat video game kayak FIFA atau PES dan sebagainya. Nah, di dunia game ini kalian dengan kemarahan kalian menggunakan MU dan menggunakan PSIS sebagai lawan kalian, dan kemudian kalian bantai PSIS tersebut 13-0 gitu. Sebenarnya secara tidak langsung kalian ini menggunakan sarana game ini untuk mengekspresikan kekalahan atau kekecewaan kalian terhadap realitas yang asli. Nah, pola tersebut juga berlaku untuk knalpot brong ini. Suara yang keras, gahar, berisik, atau mengganggu itu bisa diidentikan dengan kebebasan, kekuasaan, kekuatan, dan pemberontakan atau kekecewaan. Bagi sebagian orang juga, penggunaan knalpot brong ini adalah cara untuk menunjukkan jati diri mereka yang unik dan berbeda dari yang lain. Yang padahal bukan berbeda karena unik, tapi berbeda karena aneh. Nah, dengan pernyataan ini berarti para user-user knalpot brong ini memiliki masalah di dunia nyatanya, sehingga mereka menggunakan knalpot brong ini sebagai sarana untuk mengekspresikan masalahnya. Coba kita bedah satu persatu. Yang pertama, bentuk ekspresi dari kebebasan. Kalau orang di dunia nyata memiliki kebebasan, mereka tidak mungkin menggunakan knalpot brong ini. Mereka tidak mungkin mengekspresikan dirinya melalui knalpot brong ini. Mereka para user knalpot brong ini mungkin di kehidupan nyatanya mereka ini terkekang oleh norma-norma sosial, aturan-aturan yang mereka tidak suka, atau terkekang oleh ikatan-ikatan tertentu, atau bahkan mungkin terkekang oleh kebodohan. Coba ekspresi yang kedua adalah bentuk ekspresi diri dari kekuatan dan kekuasaan. Tentu orang-orang yang memiliki kekuatan atau kekuasaan tidak menggunakan knalpot brong. Ini adalah bentuk ekspresi dari mereka-mereka yang kurang percaya diri atau merasa lemah. Tentu saja para user knalpot brong ini di kehidupan nyata
Mereka ini tidak memiliki kekuatan atau kekuasaan atas ide-idenya. Apakah Pak Jokowi menggunakan Satria 2 tak atau Shogun Biru dengan knalpot retret? Kan tidak. Yang ketiga adalah bentuk ekspresi dari pemberontakan. Oke, mereka yang menggunakan knalpot brong ini adalah mereka yang tidak puas oleh suatu sistem tertentu, tidak puas dengan kebijakan-kebijakan tertentu, maupun tidak puas atas status sosialnya. Sehingga karena mereka ini untuk melakukan suatu perubahan yang positif adalah hal yang sulit, jadilah mereka menggunakan fasilitas knalpot brong ini untuk melakukan pemberontakan yang bisa dibilang lebih mudah lah gitu. Faktor yang kedua adalah identitas kelompok. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial tentunya. Secara biologis, untuk bertahan hidup, untuk berkembang biak, manusia ini memerlukan manusia yang lain untuk melanjutkan peradaban. Nah, keterkaitan antar manusia itulah yang akhirnya terbentuklah sebuah kelompok gitu. Dimulai dari kelompok yang kecil seperti keluarga. Dan juga melalui kelompok-kelompok inilah akhirnya manusia itu berkembang menjadi kelompok yang lebih besar sehingga memunculkan sebuah hierarki. Nah, dari hierarki yang membentuk sebuah kelompok, akhirnya muncullah rasa solidaritas dari individu-individu yang ada pada kelompok-kelompok tersebut. Dan pada knalpot brong tentunya penggunaan knalpot brong ini merupakan sebuah simbol solidaritas mereka. Penggunaan knalpot brong ini merupakan simbol atas keanggotaan mereka dalam suatu kelompok. Kita sering lihat kelompok-kelompok atau geng-geng motor yang bersebaran di dunia ini. Kelompok ini muncul karena individu-individu dengan visi yang sama dan keadaan sosial yang mungkin kurang lebih sama. Nah, penggunaan knalpot brong ini adalah sebuah bentuk loyalitas mereka terhadap kelompok-kelompok geng-geng motor ini. Yang ketiga adalah dorongan untuk diperhatikan, atau dalam bahasa kita caper lah gitu. Tentunya penggunaan knalpot brong ini sangat mengundang perhatian bagi banyak orang. Dan hal ini bagi para user-user knalpot ini adalah merupakan sebuah kebanggaan gitu kalau mereka merasa diperhatikan. Yang padahal kita tahu sendiri orang-orang yang memperhatikan itu sebenarnya mereka memperhatikan bukan karena kagum, tapi karena mereka sedang mendoakan yang jelek-jelek. Faktor yang keempat adalah kurangnya referensi. Jadi gini, menurut saya, user-user knalpot brong ini, ketika mereka geber-geber, mereka itu seolah-olah menjadi, wah keren gitu. Dan sebenarnya faktanya adalah memang keren. Di pikiran mereka sendiri. Nah, kenapa mereka itu merasa keren gitu? Mungkin karena mereka-mereka ini belum memahami arti keren yang sebenarnya. Nah, keren sebenarnya itu kan ketika kita mampu berbuat baik gitu, ketika kita bermanfaat bagi orang lain, ketika kita mengajak orang lain dalam kebaikan, ketika kita mampu membantu sesama, dan hal-hal positif yang lain lah gitu. Atau pada figur, kita bisa ambil contoh kayak Pandawara atau Pandarawa gitu lah. Intinya yang mereka membersihkan sampah-sampah di sungai, mereka yang membersihkan lingkungan-lingkungan dari sampah gitu. Itu baru keren. Atau kayak Ferry Irwandi gitu, atau Raymond Chen gitu. Itu kan baru keren gitu. Nah, Anda ini, referensi Anda ini siapa? Figur panutan kalian ini siapa gitu? Apakah figur panutan kalian ini adalah abang-abangan di tongkrongan jamet? Oke, mungkin itu saja video saya pada kali ini, yang tentunya adalah video yang berisi tentang curhatan-curhatan dan keresahan-keresahan gitu. Dan jika kalian tidak suka pada video saya kali ini, silahkan berikan hujatan terbaik kalian di kolom komentar gitu. Tapi sebelumnya itu di like dulu videonya, di subscribe dulu channelnya gitu. Baru hujatlah keras Anda di kolom komentar di bawah. Dan pesan buat para user-user knalpot brong ini, sesungguhnya perbuatan kalian ini adalah perbuatan yang mengganggu.
Dan kita tahu juga bahwa perbuatan yang mengganggu itu adalah perbuatan yang zolim. Dan kalian tahu di mana tempat bagi orang-orang mereka yang zolim? Di neraka. Jadi segeralah bertaubat gitu. Jangan malah karena video ini kalian tambah memberontak dan knalpot kalian tambah besar dong. Jangan seperti itu ya. Segeralah bertaubat. Saya RZ dari Vote Indonesia. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.